Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi. Hari ini kita mau membahas lagi materi video ya, bukan materi video dari akun Ayo CPNS, yaitu terkait dengan tes intelijensi umum atau TIU, terkait dengan silogisme ini pasti keluar dari setiap soal-soal CPNS di SKD, cuman berbeda tekniknya, mungkin teknik atau soalnya gitu, tetapi pasti keluar. Oke, mari kita bahas langsung silogisme ya dalam bentuk materi video. Di sini juga ada contoh soalnya, langsung saja kita putar. Let's go. Sabar, lagi loading. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang CPNS. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi TIU, kemampuan verbal, khususnya adalah silogisme ya. Oke, soal silogisme di sini adalah soal logika berpikir. Biasanya itu mengenai penarikan kesimpulan, diawali dengan jika, maka, semua, atau sebagian. Nah, silogisme di sini tuh bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang nantinya diberikan. Aku punya tips di sini dalam mengerjakan silogisme. Yang pertama adalah kita harus memahami dan menganalisis setiap pernyataan yang diberikan di soal nanti. Kemudian yang kedua, mengambil kesimpulan logis sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan di soal atau faktanya yang ada di soal. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang diambil merupakan hasil analisis gabungan dari semua pernyataan yang diberikan di soal. Yang keempat, hindari opini. Kemudian kerjakanlah sesuai fakta yang terdapat di pernyataan soal, meskipun di kehidupan sehari-hari itu tidak sesuai ya. Kemudian yang keenam, kita harus konsentrasi, fokus, rileks, dan jangan panik. Kemudian yang terakhir adalah pergunakanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu pengerjaan itu sangat terbatas. Terlebih dahulu kita harus memahami logika dasar mengenai jenis soal silogisme. Jadi ada yang namanya premis, ada yang namanya kesimpulan. Premis itu pernyataan-pernyataan, kemudian dari premis-premis itu kalian bisa menarik sebuah kesimpulan. Pertama, mengenai aturan umum silogisme. Di sini ada premis umum, itu ditandai dengan kata semua. Contohnya adalah tumbuhan adalah makhluk hidup. Oke, kemudian premis partikular itu ditandai dengan kata sebagian, beberapa, ada, dan sementara. Nah, itu ada perbedaannya ya. Di sini ada 3 jenis penarikan kesimpulan. Yang pertama, premis pertama itu premis umum, kemudian premis keduanya juga premis umum, maka kesimpulannya adalah premis umum. Yang kedua, jika premis pertamanya itu premis umum, kemudian premis keduanya premis partikular, maka kesimpulannya adalah premis partikular. Kemudian yang terakhir, penarikan kesimpulan yang terakhir ini tuh sering muncul dalam soal-soal ya. Nah, jika premis pertama itu jika P maka Q, kemudian premis kedua adalah jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi ini tuh dicoret ya. Coret ya guys. Jika maka ini adalah yang paling sering muncul di soal-soal ya. Yang pertama ada modus ponens. Jika P maka Q, kemudian yang kedua adalah P saja. Nah, yang sama ini kita coret aja teman-teman. Nah, begini, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian ada modus tollens. Premis pertama jika P maka Q, premis kedua negasi Q, maka kesimpulannya adalah yang sama kita coret. Kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian yang terakhir ada silogisme. Premis pertama itu jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, yang sama kita coret. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi teman-teman nggak usah menghafal ini, yang sama itu yang kita coret ya. Di sini aku punya contoh soal untuk modus ponens. Jika binatang itu kerbau, maka binatang itu berkaki 4. Ternyata binatang itu kerbau. Jadi yang berwarna merah di sini ini adalah sebagai P, kemudian di sini Q, kemudian di sini P lagi. Maka kesimpulannya adalah yang sama kita coret. Kesimpulannya binatang itu berkaki 4. Jawabannya yang mana nih? Yang D. Oke teman-teman, di sini aku juga punya contoh soal modus tollens. Jika Ari lulus ujian, maka ia mendapatkan beasiswa. Ari tidak mendapatkan beasiswa. Oke, di sini premis pertama yaitu P, di sini Q, kemudian premis kedua di sini adalah negasi Q. Maka kesimpulannya, nah yang sama kita coret ya. Kesimpulannya adalah Ari tidak lulus ujian. Jawabannya yang B. Oke, di sini aku juga punya soal silogisme. Jika hari ini hujan, maka ayah membawa mobil. Jika ayah membawa mobil, maka saya diantar pergi ke sekolah. Oke, di sini premis pertama yaitu P, kemudian di sini Q, di sini Q lagi, di sini adalah R.
Nah, yang sama yang mana? Yang Ki ya. Nah, ini kita coret. Maka kesimpulannya adalah jika hari ini hujan, maka saya diantar pergi ke sekolah. Jawabannya yang C ya. Oke, teman-teman harus mengetahui bahwa jika P maka Ki ini adalah ekuivalen dengan negasi P atau Ki. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jika hari ini tidak cerah berarti negasi P atau Ki. Kemudian di sini, Dian berkunjung ke Siska, Ki ya, maka Dian akan mengajari Siska bermain piano. Ini adalah R. Nah, bentuk negasi P atau Ki di sini itu kita bisa merubah ke dalam bentuk jika P maka Ki. Kenapa? Karena ekuivalen. Jika kita rubah ke dalam bentuk jika P maka Ki, ini tidaknya ini kita hilangi. Kemudian ataunya ini kita rubah menjadi maka. Oke, berarti kesimpulannya adalah ini kita coret dulu. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika hari ini cerah, maka Dian akan mengajari Siska bermain piano. Jawabannya yang C. Ini aku punya beberapa latihan-latihan soal. Mungkin bagi teman-teman yang mau mengerjakan terlebih dahulu, boleh di-pause dulu ya videonya. Aku langsung aja masuk ke pembahasan. Semua murid pandai bernyanyi dan sopan. Andin tidak sopan tetapi pandai bernyanyi. Kesimpulannya, kita lihat dulu yang A. Andin adalah seorang murid yang pandai bernyanyi. Ini salah ya, karena Andin itu bukan seorang murid. Karena Andin tidak sopan. Kemudian Andin adalah seorang murid, ini juga bukan. Andin seorang murid, ini juga bukan. Kemudian yang D, Andin adalah bukan seorang murid meskipun pandai bernyanyi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Dengan pembahasan seperti ini, sangat jelas ya bahwa Andin adalah bukan seorang murid meskipun pandai bernyanyi. Ini aku ilustrasikan menggunakan diagram Venn, di mana A di sini adalah sifat pandai bernyanyi, kemudian B di sini sifat sopan, kemudian C di tengah-tengah sini adalah murid yang bersikap pandai bernyanyi dan sopan. Begitu ya. Nah, daerah arsiran yang menunjukkan posisi Andin ini yang A, sehingga Andin di sini bukan seorang murid meskipun pandai bernyanyi. Oke teman-teman, aku langsung masuk ke soal berikutnya ya, soal nomor 2. Di sini ada jika saya tidak masuk grup WA atau mendapatkan materi pelajaran, negasi P atau Ki. Jika tidak mendapatkan materi pelajaran atau saya belajar sendiri, negasi Ki atau R. Kesimpulannya adalah dari sini itu kita bisa mencoretnya. Kesimpulannya negasi P atau R. Dan ini adalah ekuivalen dengan jika P maka R. Jadi kesimpulannya itu bisa yang ini atau yang ini teman-teman ya. Kita lihat dari kelima pilihan jawaban di sini. Tidak ikut grup WA dan belajar sendiri, ini juga salah. Kemudian ikut grup WA atau belajar sendiri. Ini kan cara penulisannya gini teman-teman ya. Ini salah. Tidak ikut grup WA negasi P atau belajar sendiri. Negasi P atau R. Yang benar adalah yang C. Kita lihat ya pembahasannya di sini. Ini adalah pembahasan secara rinci teman-teman ya. Premis pertama itu adalah negasi P atau Ki. Itu ekuivalen dengan jika P maka Ki. Kemudian premis kedua, negasi Ki atau R itu ekuivalen dengan jika Ki maka R. Jadi kesimpulannya itu bisa ini teman-teman ya. Ini atau ini. Lanjut ke soal terakhir. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit menguasai IPA. Di sini aku tulis sebagai jika P, maka Ki. IPA tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang, negasi Ki atau R. Jika iptek tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Jika R, maka S. Nah, begini teman-teman ya. Premis kedua di sini itu ekuivalen dengan jika Ki, maka R. Jadi yang atas aku tulis kembali, begini. Yang bawah juga. Kesimpulan dari 3 premis di sini adalah, ini tinggal kita coret aja teman-teman. Kesimpulannya adalah jika P, maka SP-nya yang mana? Penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Jawabannya yang E. Dengan pembahasan yang sama seperti ini. Kesimpulan di sini adalah pada soal silogisme, biasanya itu muncul 2 premis, bahkan bisa sampai 3 premis. Jadi jangan hanya mengandalkan satu teknik penarikan kesimpulan saja. Kita itu bisa mengkombinasikan keduanya. Di sini yang paling dituntut adalah bagaimana logika berpikir kalian mengkombinasikan teknik-teknik logika dasarnya. Maka dari itu aku menjelaskan logika dasarnya itu dari awal, karena kalau kalian menemukan soal-soal yang rumit, itu sudah tidak bingung lagi. Oke guys, sudah selesai pembahasan materi dari TIU silogisme ya. Kalau belum paham bisa diputar ulang. Akan ada banyak materi TIU silogisme sebenarnya di channel-channel lain banyak. Tapi kita hanya membahas terkait dengan materi yang ada di video Ayo CPNS. Karena materi ini tidak dibahas di tempat lain dan di YouTube Ayo CPNS juga sepertinya tidak membahas ini, tidak menayangkan. Jadi kita ambil juga, tapi kalau bagi teman-teman yang punya bisa dipelajari atau di download aja di Ayo CPNS. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.